Amin. Panggilan beribadah. Selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir di gereja dan yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru hari ini beribadah di gereja ini. Hari ini kita bersekutu di gereja ini menguduskan hari Tuhan, mensyukuri kasih setianya yang menyertai perjalanan hidup kita sepanjang 1 minggu ini. Bersama dengan keluarga menaikkan pujian syukur dan doa kepada Sang Pencipta. Betapa berbahagianya bila duduk memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita bersukacita, bernyanyi dan bersalaman. Silakan bersalaman. Memasuki bulan Oktober, HKBP melalui tema bulanan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Ketika kita memasuki bulan Oktober, kita menyaksikan dan mempercayai pertolongannya yang memampukan kita melewati beragam sukacita dan pergumulan. Maka layaklah kita menyerahkan persembahan syukur seperti firman Tuhan, baik dalam kondisi sulit dan bersuka. Marilah kita membaca ayat bulanan di bulan Oktober yang tertulis di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya hati kita ditahirkan Allah dan perbaharui batin kita dengan roh yang teguh, supaya dapat mempersembahkan yang terbaik untuk-Nya. Dalam sukacita, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan untuk menyaksikan kebaikan-Nya sepanjang hidup.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpinan dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum pertama, hukum Taurat pertama sampai ke-10. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia.
10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dalam kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan, membawa segala beban dosa, kelemahan-kelemahan, dengan mengingat perbuatan kita terhadap Allah, sesama, dan secara khusus terhadap keluarga, orang tua, suami, istri, dan anak-anak, yang tanpa sadar mendukakan hati Tuhan. Di hadapan-Mu, Yesus, kami menyembah dan berkelut mohon pengampunan-Mu. Kami menyadari sering lalai terhadap firman-Mu. Tuhan menghendaki kami seperti yang tertulis di Titus 2 ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik, sudah cukup sebagai peranan seorang ibu. Padahal Tuhan menghendaki kami bersama suami untuk mendidik dan mengasihi anak-anak dan suami di dalam Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Di hadapan-Mu, Yesus, ku menyesali dosaku karena perbuatan kami terhadap orang tua. Firman Tuhan mengatakan di Bilangan 19 ayat 3, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya,
dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Terkadang kami menganggap orang tua rendah karena kami lebih paham dunia digital dan teknologi, dan orang tua sudah banyak tertinggal, sehingga kami tidak mau mendengar pengajaran. Ampunilah kami, Tuhan. Marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Pengasih. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pengelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Maaf Tuhan,
dari dahulu maupun sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Namun Musa berkata, maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa. Ia berfirman, bukankah ada abangmu Harun, orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila melihat engkau, hatinya akan bersuka cita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Lalu harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu, yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Yesus beri pertolongan dan jaga hatiku, agar selalu bersinar menurut Tuhanku, bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Aku mau taat Tuhanku selama hidupku. Di surga aku selalu memuji nama-Mu. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
baik bagi keluarga yang akan menyumbangkan vokal grup atau paduan suaranya, dipersilakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 6 Oktober 2024. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 19 setelah Trinitatis Ketritunggalan Allah dengan topik Siap Sedia Memberitakan Firman Tuhan, Toktong Rade Mamaritahon Hatani Debata. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 6 Oktober 2024 adalah ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Sintua Week, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan, tahun, amplop telah disediakan. 3. Ibadah pertukaran pelayan firman distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari ini Minggu 6 Oktober 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman se-HKBP distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Robert S. Pandiangan MTH yang bertugas melayani di HKBP Resort Sutoyo, dan Pendeta Fungsional Pendeta Suryani Ida Sihite STH yang bertugas melayani di HKBP Resort Pasar Minggu, dan yang bertugas melayani di Gereja HKBP Mampang Perapatan adalah Pendeta Yahasiel Panjaitan MSI di ibadah pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, dan Pendeta Henry J. Manalu STH di ibadah pukul 9.30 WIB Bahasa Batak. Kita akan menyerahkan amplop topangan untuk mendukung program distrik. Amplop akan diserahkan setelah bersamaan di kotak yang telah disediakan. 4. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 13 Oktober 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 5. Retreat Kaum Lansia dan Inahana HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Rabu Kamis 16-17 Oktober 2024 bertempat di Kinasi Sukabumi akan diadakan retreat Kaum Lansia dan Inahana HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada kaum lansia dan inahana untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Nyonya P. Sibuya M. Boru Tampu Bolon. 6. Parheheon Ama. Sesuai dengan program AMA HKBP Mampang Perapatan 2024 akan diadakan Pesta Parheheon pada hari Minggu 10 November 2024 di kebaktian pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 WIB Bahasa Batak adalah Puncak Parheheon Ama dengan tema Memberi Walaupun Dalam Kekurangan. Subtema melalui Parheheon Ama, HKBP Mampang Perapatan berperan aktif meningkatkan kerohanian keluarga dan peduli untuk kegembiraan semua ciptaan Tuhan. Adapun rangkaian kegiatan pra-Parheheon adalah 1. Mengambil pelayanan setiap minggu sebagai pelayan penerima tamu dimulai sejak minggu pertama bulan Oktober 2024. 2. Pemeriksaan kesehatan berkoordinasi dengan Panitia Gotilon HKBP Mampang Perapatan. 3. Olahraga catur. 4. Gotong royong membersihkan gereja.
5. Melakukan perbaikan konblok di depan pintu masuk gereja HKBP Mampang Perapatan. Latihan KUR. 7. Pertukaran pelayan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayan guru sekolah minggu di kelas se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 1. Utusan guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan yang akan melayani di HKBP Cawang, yaitu Marta Sijabat, dan gereja kita akan menerima pertukaran guru sekolah minggu dari HKBP Cipayung Cilangkap. 8. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 9. Partangyangan Week. Hari Selasa 8 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di tuan rumahi keluarga N. Siahaan, Guru Nababan di Konsistori. Week 4 di tuan rumahi keluarga pengurus. Week 4 di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan 4. 10. Bazar Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 11. Ibadah Konven Distrik dan HUT ke-163 HKBP. Pada hari Senin 7 Oktober 2024 pukul 10 bertempat di HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading akan dilaksanakan ibadah Konven Distrik 8 DKI Jakarta dan HUT ke-163 HKBP. Kegiatan ini akan diikuti oleh pendeta resort dan pendeta fungsional. 12. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. 1. Natades Manik, Sektor 2 dirawat di rumah. 2. Pesta Robert Siahaan, Sektor 1 dirawat di rumah. 3. Nyonya Silaban Boru Raja Guguk, Sektor 3 dirawat di rumah. 4. Nyonya Nainggolan Boru Sitorus, Sektor 2 dirawat di RSUD Pasar Minggu. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan di dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 15. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 666. Kita harus membawa berita
remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kabar gembira, kabar sukacita bagi kita di hari ini, di minggu ini. Mari kita simak dari pemberitaan di surat Rasul Paulus kepada anak terkasih yaitu Timotius yang kedua, pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita ikuti dengan seksama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan karena pertukaran mimbar ini, pertukaran pelayan pengkhotbah, ini pertama kali saya juga melayani di HKBP Mampang Perapatan ini. Oleh karena itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Pendeta Yahaziel Panjaitan. Dari kecil banyak orang bilang entah salah namanya dibuat. Harusnya Yehezkiel tapi jadi Yahaziel. Menginang ternyata bukan pendeta salah nama saya. Di Alkitab memang ada 5 kali disebut nama Yahaziel, yaitu di kitab Tawarikh dan kitab Esra. Yahaziel, tapi bukan saya yang tertulis di sana, bukan. Dan nama saya Yahaziel Panjaitan, melayani di HKBP Cawang, Ido Pasdui, tetanggani MT Haryono, mertetangga dohami memang. Dan istri inang di rumah, Pendeta Julian Nazai, sekarang melayani di HKBP Perumnas Klender, pendeta fungsional. Tuhan mengaruniakan kepada kami 2 anak-anak laki-laki, kembar, dan puji Tuhan sekitar 5 tahun yang lalu sudah wisuda. Dan sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di SD. 5 tahun lalu tamat TK. Luar biasa memang Indonesia nuangati, TK penga wisuda. Itu. Nah, alani amang inang saat mata binami itu kita salutna. Horas madita salutna. Horas madita. Amang inang jemaat yang kasih Tuhan, kalau pernah kita melihat, dan mungkin saya nggak tahu bagaimana perasaan Anda mendengar kalau ada orang mengaku setelah dia pindah agama, dia mengatakan, sekarang saya merasa damai. Dulu waktu Kristen nggak ngerti apa-apa saya. Setelah pindah agama saya merasa, waduh, damai rasanya, tenang, bisa tidur. Kalau Anda mendengar atau membaca, apalagi sekarang udah mulai ada golongan yang baru pindah agama langsung jadi kaya raya, setelah menjadi YouTuber bongkar-bongkar yang kayak begini seolah-olah bener gitu kan.
Tapi yang paling menjengkelkan buat saya, tahu nggak Mang Inang? Kalau orang yang pindah gereja. Dulu di gereja sana, di HKBP, rasanya nggak Kristen aku. Setelah sekarang baru Kristen. Nina. Pernah ada sekali saya ketemu di Kalimantan. Dulu saya sebelum Kristen, saya pikir dia dari agama yang lain. Tapi sekarang setelah Kristen rasanya tenang betul, tahu berdoa. Loh, memang Amang dulu agama apa? Saya tanya. Agama HKBP, Nina. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, celaka betul kita. Kenapa? Kalau kita menganggap bahwa menjadi orang percaya, menjadi jemaat HKBP, apalagi setelah 163 tahun HKBP sekarang, kita mengatakan, saya nggak bertumbuh. Saya nggak merasa bagian dari orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Dan saya mau katakan demikian. Kalau ada yang seperti itu, jangan salahkan gereja. Jangan salahkan Tuhan. Tapi berkacalah, jangan-jangan memang betapa bebalnya kita karena kita tidak mau belajar. Atau betapa ignoransnya kita karena kita memang gak mau untuk bertumbuh di dalam Kristus. Karena Mang Inang, mari kita tanamkan satu hal yang sangat penting. Khotbah minggu lalu, 2 khotbah minggu sebelumnya juga, bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan semata. Siapa yang penyelamat kita? Kristus, bukan gereja yang menyelamatkan kita. Siapa penolong kita? Bukankah Tuhan semesta alam? Siapa pencipta kita? Bukankah Dia yang maha kuasa itu? Oleh karena itu, imanmu jangan bergantung kepada keadaan. Karena memang zaman akan sampai kepada itu. Bukankah segala sesuatu sekarang diukur dengan enaknya, nyamannya, kan gitu. Ah, nggak enak dulu gereja di HKBP. Ah, saya nggak nyaman begini, kan itu persoalannya. Seolah-olah ukuran saya bertumbuh dalam Kristus adalah nyaman atau tidaknya. Nah, kalau seperti itu Amang Inang, mari menjadi berkaca bahwa ada hal yang sangat penting sekarang ini. Apa itu? Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita sadari hal yang penting. Semua kita dipanggil oleh Tuhan. Dari kegelapan loh kepada terang. Eklesia, ekalio, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Itu arti gereja. Artinya, kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 9, semua kita adalah umat terpilih, imamat rajani, umat yang kudus bagi Allah. Karena apa? Dia loh yang memanggil kita dari kegelapan kepada terang. Untuk apa? Memberitakan kebesaran karya Tuhan. Kalau dalam bahasa Bataknya sisa datohonat dohita. Sisa datohonat lahu mamaritahon dengan ni harohaon ni debata. Naung manjuhita ruar sian hakolomot tuhatiurun. Dan itu adalah tugas orang Kristen. Kenapa penting sekali keluar dari kegelapan kepada terang? Amang Inang, mari kita lihat. Bapak orang beriman, Abraham. Bukankah dia keluar dari kampung halamannya? Ruar maho, bukas maho. Keluar kepada tempat yang Orang Israel yang tadi kita baca, ketika Tuhan mengutus Musa dari perbudakan keluar menjadi umat Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi imamat orang percaya. Makanya pengakuan iman kita kan mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan Anda, saya, Amang Inang, panggilan kita sama loh, untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Bukan main-main. Makanya ini sangat penting sekali. Inilah yang disebut dengan generalis vocatio, panggilan umum bagi orang percaya. Nah, oleh karena itu, ini nggak boleh lengah, benar. Karena apa? Kalau demikian berarti
Benar yang dikatakan Tuhan Yesus ketika Tuhan mengatakan engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam. Kalau garam tidak asin lagi, bagaimana mengasinkannya lagi? Kan tidak ada jalannya. Oleh karena itu jangan sampai kita kehilangan momen di mana kita harus menghidupi panggilan kita. Tuhan mau kita bertumbuh. Jangankan jadi alasan, aku gak bisa bertumbuh. Enggak. Tuhan mau kita bertumbuh dan menghasilkan buah pertobatan itu. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa celakanya kita kalau kita tidak sadari Tuhan Yesus sudah kasih gambaran loh tentang bertumbuh dan berbuah, bukan? Seperti seorang penabur, ada benih yang jatuh ke dalam 4 situasi. Satu, kepada tanah yang di pinggir jalan, di jalan. Ketika benih firman Tuhan ditaburkan, datang setan, dimakani, burung memakan benih itu. Sempat bertumbuh? Enggak. Yang kedua, di tanah yang berbatu. Ketika mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima berkat tentang Kristus Yesus, oh lasohana, bergembira. Tapi begitu datang terik matahari, karena di tempat berbatu, di bawah panas, di atas panas, dia segera layu. Gara-gara penderitaan bilang, Tuhan aku gak sanggup. Yang ketiga, yang jatuh ke parsihupian, semak berduri. Bertumbuhkah? Bertumbuh. Mulai bertumbuh, mulai mau berbunga. Tetapi karena duri dan desakan-desakan dari duri itu, kalah. Karena apa? Ini yang dibilang Tuhan Yesus, oleh karena tipu daya dunia, baik harta kekayaan maupun kemewahannya, mati. Tetapi yang keempat adalah yang jatuh di tanah yang baik. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh. Oleh karena itu ingat sekali, perlu sekali kita mengenal betul yang namanya firman Tuhan. Dan itu yang dikatakan Paulus, nyangkut-nyangkut ini. Yang dikatakan Paulus kepada Timotius, supaya benar-benar mau memberitakan firman Tuhan, tapi dasarnya apa? Dasarnya kenali firman Tuhan. Amanginang, makanya di 2 Timotius 3 diawali karena apa? Timotius ternyata dari kecil sudah kenal Alkitab. Alkitab orang yang atau kita sebut dengan perjanjian lama, karena mamanya yaitu Eunike dan Lois opungnya orang Yahudi. Walaupun bapaknya Yunani, tapi ternyata mamanya mau ngajarkan firman Tuhan, cerita tentang firman Tuhan. Timotius dari kecil kenal berita tentang firman Tuhan. Makanya Paulus mengatakan di 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Dan ternyata kitab suci itu berguna untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Singkatnya, gak ada alasan buat orang beriman tidak mengenal kebenaran. Amanginang, odo persoalan. Persoalan serius. Kenapa? Dak kuboto adong do Alkitab muna teh di zebu Bibel punya, tapi nggak pernah lagi dipegang, jangan-jangan karena sudah ada handphone itu, ya kan? Apalagi kita hidup, maaf, saya harus terus terang mengatakan, kita hidup di tempat di mana orang banyak mengatakan Alkitab telah diubah-ubah. Injil sudah palsu katanya. Mereka mengatakan demikian. Deido. Terus saya nggak tahu apakah kita merasa minder dengan hal itu. Apalagi mau dihalakan, nama majoritasi, tiap hari mereka harus menyebut dari kitab mereka, pasal yang pertama ayat 1 sampai 5 mereka mengatakan ada orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang kafir. Dalam tafsirannya mengatakan adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Amanginang sadar, aware.
tantangan nyata. Orang memandang kita sebagai bodoh. Orang memandang kita sebagai orang yang sesat. Tapi kita semua tahu bukan? Allah yang hidup itu menjadi manusia supaya kita selamat. Amin. Dan Alkitab dituliskan oleh orang-orang yang menyaksikan itu dan mengalami itu. Betapa celakanya kita kalau sudah dituliskan oleh saksi mata, kita pun gak mau lagi belajar tentang firman Tuhan. Sehingga kita mulai lebih suka mana yang enak didengar aja. Pernah suatu ketika ada seorang studying, dia social experiment. Dia buat di sosial media, di komunitas Kristen. Mengatakan, dikutip dari Lukas 4 ayat 7. Semuanya akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Cuma kutipan itu, Lukas 4 ayat 7. Semua mengatakan, bikin komen, amin, 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 amin. Puji Tuhan, amin. Terus ada pendeta juga bilang, amin. Enak betul kalau semua dikasih sama kita, bukan? Tapi nggak taunya, tahu nggak itu perkataan siapa? Perkataan setan yang sedang mencobai Yesus. Ketika dia bilang, betapa celakanya memang kalau orang percaya tidak tahu lagi isi dari firman Tuhan. Tuhan gak pernah menjanjikan memberikan kemewahan dunia ini, bukan? Tapi Tuhan tahu mencukupkan kehidupan kita. Tapi mana yang dikejar orang sekarang? Kalau bisa Tuhan beri semua kepada kita. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada juga yang sedang pernah mengatakan di dalam Alkitab, seolah-olah Alkitab itu Yesus gak pernah, Tuhan Yesus mengatakan, apalagi Hatta Batakna, molo didanggur halak pakai batu, lempar pakai pisang. Di hari adong ditersulit di bibir tesungodi. Ya kan? Kalau dilempar batu, lempar pakai pisang. Ya mana boleh juga lempar-lemparan. Bisa repot di pasar. Tidak pernah kita mengatakan demikian. Oleh karena itu, mengenal akan kasih dan kebaikan Tuhan yang diberitakan dari firman Tuhan. Kita ingat, pewahyuan terakhir adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang terbuka. Firman Allah yang menjadi daging. Alkitab adalah buku, bukan yang turun dari sorga, menginang. Tapi ini adalah saksi mata dari karya Tuhan yang menyejarah, yang nyata dalam kehidupan manusia, yang menjadi karunia bagi kita. Alkitab diubah-ubah, mana pernah. Justru dengan jujur Alkitab sampai sekarang tetap disimpan. Bahkan salinan-salinan yang ditulis dengan tangan yang disebut manuskrip. Ketika ini disampaikan ditulis ulang. Belum ada mesin cetak sama mesin fotokopi dulu. Masih jujur ada. Bahkan ada Alkitab bagi studi seperti kami studi teologi. Itu tetap dituliskan. Ada kemungkinan salah penulisan 1 huruf, 2 huruf bisa terjadi. Tetapi semua tetap dijaga dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, benar supaya kita bisa mengenal firman Tuhan. Gak perlu dipaksa kita mengenal bahasa Ibrani, bukan? Oleh karena itu, amanginang jemaat yang kasih Tuhan, bersyukurlah. Tetapi cara setan adalah supaya kita tidak lagi percaya pada firman Tuhan. Mari kita lawan. Karena kita adalah para imam atau imamat orang percaya. Lania kamanginang hinaholongan di debata Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Tugas memberitakan firman Tuhan. Tugas kita semua. Oleh karena itu kita perlu ada beberapa hal yang mau kita hidupi. Seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Memberitakan firman harus siap sedia setiap waktu. Artinya kita tahu dalam perjalanan hidup ada waktu mungkin banyak sukacitanya. Ada waktu mungkin kita mengalami air mata setiap saat. Atau ada waktu di mana kita kehilangan. Atau ada waktu merasa kesedihan.
duka, bahkan sakit penyakit. Firman Tuhan kepada Paulus mengingatkan Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, waktunya baik atau tidak. Mau dibilang begini, kalau engkau supaya siap sedia, pegang teguh ajaran yang kau terima. Amanginang, kita perlu memegang teguh pengajaran akan iman kita, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Perjalanan hidup sama seperti perjalanan hidup di padang gurun. Banyak hal bisa terjadi, tetapi kalau kita dalam satu pengakuan dan memegang teguh yang disampaikan dan diajarkan kepada kita, niscaya kita akan mampu menghadapi semua. Oleh karena itu ingatlah firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, hidup ini bukan soal enak dan nyamannya, bukan. Tapi hidup adalah soal hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Kalau saat kita merasa tidak nyaman, tidak enak, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita kalau kita sedang sakit atau sedang sedih. Bukan. Tuhan ada justru dalam waktu-waktu seperti itu. Bukankah Alkitab juga memberitakan saat Marta dan Maria menangis Lazarus meninggal, Yesus menangis bersama mereka? Tuhan Yesus bahkan dalam Yohanes 11, satu ayat dalam semua kitab suci yang ada di muka bumi yang masuk dicatat dalam Guinness Book of the World Record. Ayat terpendek, satu ayat dari Yohanes 11 mengatakan Jesus wept, maka menangislah Yesus. Adalah saat ketika Yesus hadir dalam kesedihan Marta dan Maria karena Lazarus mati. Tapi Tuhan bangkitkan Lazarus, bukan? Amanginang, Tuhan bisa hadir dalam semua keadaan kita. Ketika kita mengalami hal yang tidak baik, bukan berarti Tuhan tidak sayang pada kita. Bukan berarti Tuhan tidak berfirman kepada kita. Tuhan masih berfirman dan mau hadir. Siap sedia baik tidak baik waktunya adalah suatu keteguhan hati dalam semua rangkaian perjalanan hidup, bahwa Sang Gembala itu tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah kesaksian dari seorang Daud mengatakan, nakpe mardalanau dirura linggoman nihamatean, dakku habiari parmaraan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amanginang, Tuhan menjamin dalam firman-Nya. Oleh karena itu, kenali firman Tuhan dengan benar-benar, supaya bersiap sedia. Kita tahu dalam segala kehidupan kita, Tuhan selalu berfirman kepada kita. Yang berikutnya, berarti saat seperti itu kalau ditegur, omma persoalan sonarida. Susahnya orang ditegur. Apalagi kalau orang tua zaman sekarang, maaf ya Manginang, saya juga punya anak-anak, makin sulit menegur orang. Anak-anak sekarang beda. Beda dengan orang anak-anak dulu kan. Kalau anak-anak dulu sekarang udah pada tua, udah jadi orang tua. Tapi seingat saya kalau dulu saya kecil, kalau bapak saya sudah bolang si malolong nah, saya reneng keluar, ngetor, oh udah marah bapak. Kalau sekarang saya melotot sama anakku, dijawab tahu nggak? Apa sih mang? Katanya. Anak-anak manggil saya amang, manggil ini ibunya inang. Apa sih mang? Maksudnya tenang dulu. Udah melotot kita, apa sih mang? Oh om dah. Zaman sekarang memang zaman sulit. Anak-anak aja susah ditegur. Apalagi setiap dia mau kadang lansia. Amang inang, udah kalau dulu orang Batak na tua-tua do pangalapan puda. Itu tempat bertanya. Bertanya kepada orang tua. Sekarang adakah orang mau bertanya sama orang tua? Lebih bertanya lagi sekarang orang kepada si Google, opung dan nama si Google. Itu dang besinukun na tua-tua. Tidak lagi mengalap poda atau nasihat yang baik dari orang tua. Tapi setiap dia mau kanang lansia, jangan kecil hati, gak usah marah. Saya tahu kecemasan banyak orang sekarang, termasuk apalagi kesusahan para lansia, kecemasan remaja di hidup di zaman ini. Dari mana sumber penghiburan kita? Firman Tuhan itu aja.
Oleh karena itu Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, gak usah sibuk dengan mencari nyamannya. Tetapi kita kenalilah bahwa firman Tuhan itu sangat penting. Tidak nyaman tapi oke. Itu mendatangkan sejahtera. Ditegur, dinasehati dari firman Tuhan, bersyukurlah. Artinya Tuhan mau kita berubah. Saya menegur beberapa orang lalu, sekarang kan lebih sulit. Kalau begitu nggak nyaman, nggak enak, langsung buka handphone. Baik di gereja, baik dimanapun. Malas komunikasi, buka handphone. Sibuk dengan dirinya. Ya kan? Nah, di godang dubu sampai orang sekarang juga bisa ketawa-tawa sendiri. Sambil ngeliat handphonenya. So, ini waktu hari bereng, ngelimek kelimana. Wah, makin banyak orang yang sakit jiwa. Amang Inang, yang berikutnya, supaya kita menerima teguran dengan baik, nasihat dengan baik, pahami waktu sekarang. Kalau sekarang saatnya saya beribadah, saya mau beribadah. Kalau sekarang saatnya saya sedang makan bersama, makanlah bersama. Kalau saatnya saya sedang makan sekarang menikmati berkat Tuhan, sadari sekarang perlu awareness tentang keadaanku sekarang di hadapan Tuhan. Saat makan, cobalah gak usah nonton handphone lagi. Setelah berdoa, bersyukurlah. Kalau ada orang tua, keluarga muda mengajarkan anak-anak asal maulu mangan dilihat handphone nih, manonton, tapi sambil disuapin. Saya sudah tegur anak saya dan tidak boleh. Kenapa? Awareness kita, kesadaran waktu sekarang menjadi sulit. Kalau orang psikolog bilang jadi gagal fokus dan segala macam, tapi memang kan jadi sulit kita sadar. Di tempat ibadah pun, nggak enak. Menjadi escaping atau pelarian handphone. Buka ini, buka itu. Amang Inang, saat ibadah, biarlah beribadah. Dan ini sangat penting. Kalau firman Tuhan diberitakan, kita baca, berarti saat ini saya mau mengenal Tuhan. Saat saya beribadah, saya mau menghormati Tuhan. Jadi jangan mengeluh, pendetanya nembaki terus gitu kan. Sohya perdi sama buat bodil tuh, lenggah tahu itu. Atau pelayanan ini nggak enak. Jangan-jangan karena kita tidak mempersiapkan hati untuk memuji Tuhan. Sayang kali waktu kita datang ke gereja, ketika masuk ke dalam rumah Tuhan, bukan saat Tuhan, aku mau memuliakan Engkau. Tapi jamita minggu lewat kalau kita ingat, itu adalah nyanyian ziarah. Nyanyian ketika naik ke tangga rumah Allah, bait Allah. Saat aku mau menyerahkan saat ini hidupku kepada Tuhan. Amang Inang, kesadaran saat ini present time, present itu perlu. Kalau sekarang berarti saya hadir, karena Allah hadir, saya hadir. Unang di sodagikta, dari tubuh kita, tapi pikiran di luar, tapi pikiran di dunia maya. Enggak. Kalau Allah hadir, aku hadir. Dan kehadiran Allah bukankah itu adalah anugerah, present juga bagi saya. Kalau gitu saatnya saya menerima anugerah dan saya mau memuliakan Tuhan. Kesadaran tentang saat ini juga sangat perlu. Supaya apa? Zaman akan datang waktunya, kita akan disesatkan dengan apa yang enak di kuping, enak di hati, tapi tidak membuat sehat. Dan itu cara penyesat yang mau membuat kita terlelap dan nina bobo dengan kehidupan dunia ini. Amang Inang, cara setan itu. Dan jangan lupa Martin Luther mengenalkan kepada kita 3 tantangan kita sebagai orang beriman. Yang pertama, setan yang memang gak mau kita tinggal dalam Tuhan. Jangan kita bayangkan setan itu seperti yang merah mukanya bertanduk. Happy mulu persiater di boto persiater mendok. Si bolisi mok botang ninne. Gitu. Sohya marsait si bolis ninda kan. Amang Inang, kita perlu ingat. Setan kadang muncul dengan wajah yang menawarkan seolah-olah baik. Bukankah itu yang ditawarkan setan kepada Tuhan Yesus?
semua akan kuberikan kepadamu, sujudlah sembah aku. Seolah-olah baik, padahal mau membinasakan kita. Dunia, yang kedua dunia mau mempertahankan kita di sini dan mau menolak kita, mengombang-ambingkan kita sehingga membuat hidup kita tidak berharga. Dunia pasti menolak kita. Lihat realitas sekeliling kita. Kita hidup di mana orang memandang kita sebagai orang dungu karena percaya kepada Kristus. Amanginang. Yang ketiga adalah diri kita sendiri, kedagingan ini yang mau bermalas-malasan, yang sombong, yang iri, dan itu yang mau dipuaskan oleh keinginan daging. Sehingga akan tiba waktunya orang akan lebih suka mana yang enak didengarlah, tapi tidak mau berlatih. Oleh karena itu Amanginang, mari kita tetap teguh hidup di dalam Tuhan. Gak enak baca Alkitab, oh sekarang udah gampang. Ada aplikasi dibacakan buat kita sambil kita baca sambil mendengar. Oke? Sekarang ada tapi jangan mau disesatkan hanya mau nonton perdebatan. Berdebat soal begini, soal begitu. Kenali lebih dahulu kebenaran. Untuk apa berdebat? Bukankah lebih baik kita hidupi dan kita menjadi teladan bagi orang lain daripada memperdebatkan songonodoi, songonadoi. Dan yang berikutnya, yang terakhir Amanginang, perlu sekali kita mendoakan yang dipercayakan untuk memberitakan berita kabar baik ini. Tangnya kok kamu padida muna. Doakan juga penatua gereja. Doakan semua supaya apa? Berita firman Tuhan diberitakan dengan murni. Supaya benar makanan sehat diberikan kepada jemaat. Supaya benar jemaat dikelola dengan sehat. Supaya semua kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Perlu doakan. Dalam semua pergumulan perlu didoakan. Kita perlu saling mendoakan. Karena kita apa? Imamat orang percaya. Sehingga ketika datang gereja, datang persekutuan, datang belajar ketika pertanyaan tentang firman Tuhan, kita benar-benar belajar dari firman Tuhan. Sehingga kita pulang dengan sejahtera, membawa suatu kebaikan dari Tuhan. Dan kita dimampukan untuk memberitakan firman. Alani satangnya kok kamu haneti. Doakanlah. Doakan selalu para pemberita kabar baik dan pelayan-pelayan kerajaan Allah. Supaya menunaikan tugas pelayanan itu, sabar menderita. Supaya juga bisa menguasai diri. Om maborak nana menguasai diri on. Karena serba salah kadang. Kalau ngomong begini dibilang arogan pendetanya. Masih muda, masih muda sok nasihatin. Terlalu tua, udah mau pensiun, on pendeta yang pensiun tuh hami. Kan hidup. Supaya bisa menguasai diri dalam semua hal juga. Dan supaya tetap memperlengkapi untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Kita perlu saling mendoakan. Alani Amanginang, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kenalilah firman Tuhan. Hidup di dalamnya, pelajari, hidupi. Dan juga saling mendoakan. Supaya kita dimampukan memberitakan kebaikan Tuhan. Mergugu hita sudina. Asih rohani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami lebih pintar, lebih hebat dari orang-orang lain. Maka Tuhan pilih kami. Dan Tuhan utus kami untuk memberitakan kasih dan pendamaian yang Tuhan lakukan. Apa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ingatkan kami akan panggilan ini selalu sebagai orang-orang percaya yang telah Engkau panggil keluar dari kegelapan kepada terang. Dan kami telah menyaksikan terang itu di dalam Kristus. Bapa, tolonglah kami. Biarlah karena kuat kuasa Roh Kudus dan karena firman-Mu, kami boleh berlatih, kami boleh dimampukan supaya kami memberitakan dan menunaikan tugas panggilan ini menjadi berkat bagi semua bangsa, sehingga seluruh bangsa
mengenal Kristus. Dan suatu saat ketika kelak datang waktunya, Kristus datang untuk menghakimi. Dan semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, kami boleh bersama bersuka cita memuji memuliakan Engkau. Mampukan seluruh umat Tuhan, kami semuanya Tuhan, dalam semua pergumulan kami, kesusahan kesedihan kami, dalam sakit penyakit kami, teguhkan hati kami untuk mengingat bahwa Engkau berfirman dan Engkau yang mengutus kami, supaya kami tetap dimampukan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan, terlebih lagi mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan, teguhkan hati mereka. Dan kami bersama berdoa, berfirmanlah Engkau Tuhan, maka mereka sembuh. Maka mereka akan sembuh. Dan kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampingi mereka yang dalam keadaan sakit. Beri kesabaran, keteguhan hati. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah mendengar pemberitaan firman Tuhan, saat kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi. Janji setia mengikut jalanmu selamanya. Aku yakin Tuhan hidupku bahagia sekarang dan selama-lamanya. Walau merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia Bangkit berdiri. Jika bukan aku di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan. Tuntunlah ke jalan yang benar.
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudaraku, pulanglah dengan sejahtera, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.